Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview olah tanah tanaman organik. Ya, ini rencana nanti akan saya tanami cabai di Tumpang Sari dengan bawang merah. Nah, ini jadi pertama-tama lahan ini saya lotari, habis itu saya ricel. Setelah itu saya ambilkan daun-daun. Kebetulan di dekat rumah saya ada daun bambu yang cukup banyak. Saya ambil daun bambu, saya taruh di antara gulutan. Nah, seperti ini ya. Antara gulutan ini nantinya akan kita timbun seperti yang sebelahnya ini yang sudah kita timbun. Ini kedua kalinya saya menanam cabai dan alhamdulillah sebelumnya cukup berhasil. Kelebihan dari olah tanah dengan cara ini, dengan pemupukan seperti ini, dari pengalaman yang sebelumnya tidak ada jamur, tidak ada tanaman cabai yang terserang jamur dan leles seperti yang biasanya menyerang tanaman cabai. Nah, seperti ini ya. Ini yang sudah saya timbun tadi barusan. Jadi ini kedua kalinya saya bercocok tanam secara organik. Alhamdulillah, yang pertama cukup berhasil. Beberapa hal mengapa saya memilih bercocok tanam organik. Yang pertama, dari segi efisiensi cost cukup efisien ya. Jadi kalau dengan kimia itu bisa misalnya habis 5 juta dengan lahan sekitar 1600 persegi, ini hanya cukup sekitar 2 juta saja ya. Seperti ini ya. Ini saya belajar juga dari buku jadam ya, buku jadam yang saya beli dengan harga 240.000. Yang paling penting dalam pertanian organik, kita harus benar-benar bisa memahami, karena tidak semua referensi organik itu bisa kita pakai, tergantung daerah dan cuaca ya. Seperti contoh, di buku jadam dianjurkan untuk bertani organik itu dilakukan penyiraman juga dengan air garam ya, air garam laut. Itu tidak saya lakukan di lahan saya karena di tempat kita itu, apalagi musim hujan ya, hujan itu air hujan udah cukup mineral yang secara tidak langsung airnya juga diambil dari penguapan air laut. Pada dasarnya intinya kita harus memahami betul-betul, termasuk aplikasi, contoh juga aplikasi PSB ya. PSB itu kan fotosintesis bakteria. Jadi dari pengalaman saya dan yang saya pelajari di tempat saya kuliah juga, dia itu kan membantu penyerapan sinar matahari ya, bakteri itu. Jadi
Di waktu musim kemarau cahaya matahari itu sudah cukup full, jadi saya rasa di waktu kemarau kita tidak perlu aplikasi. Itu pengalaman saya ya, pengalaman orang mungkin berbeda-beda. Nah, mungkin kalau saya pribadi untuk aplikasi PSP itu di waktu musim hujan, karena intensitas matahari cukup kurang dari biasanya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sharing saja ya, bukan bermaksud untuk menggurui. Sharing dari pengalaman saya dan mengapa saya memakai daun-daun, lebih memilih daun bambu, karena kita sama-sama tahu di daun bambu itu sudah terdapat jamur trichoderma yang dia sangat membantu untuk pertumbuhan tanaman atau membantu akar untuk menyerap protein-protein yang ada di dalam tanah. Nah, ini nanti akan kita timbun seperti ini. Setelah itu dicampur dengan bubuk kandang jika ada. Setelah itu nanti akan kita tanam setelah kurang lebih 3 minggu atau 1 bulan ya. Oke, cukup begitu saja review dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kalau mungkin ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.